Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian H-bridge dari ujian elektrika analog. Pada rangkaian H-bridge elektrika analog kali ini yang terdapat satu buah motor yang diletakkan di tengah rangkaian ya. Kemudian ada baterai dengan kapasitas 12 volt. Kemudian ada ground. Dan di sini ada dua buah switch ya. Kita menggunakan dua buah switch. Switch pertama adalah switch CW atau counterwise searah jarum jam, dan switch CCW berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian di sini saya menggunakan 4 buah resistor ya, dimana masing-masing resistor bernilai sama yaitu 6 ohm. Kemudian di soal ujian yang diperintahkan bahwa kita akan mengganti 4 buah switch dengan 4 buah transistor ya, dan jika kita bisa memilih akan menggunakan transistor NPN atau PNP. Di sini semuanya saya mengganti switch dengan transistor NPN semua. Oke, kita lanjut ke percobaan pertama ya. Di soal dijelaskan bahwa di percobaan pertama ya, yaitu ketika kita menekan secara bersamaan S1 dan S4, atau kita akan sambungkan S1 dan S4, maka otomatis ya rangkaian akan membuat motor bergerak searah jarum jam atau bergerak secara CW. Kita akan sambungkan di sini S1 dan S4 ya. Dan kita akan lihat apakah rangkaian saya benar atau tidak. Oke, kita akan sambungkan switchnya. Oke. Kita akan mulai. Ya, di sini rangkaian saya benar ya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa motornya bergerak secara clockwise atau searah jarum jam. Kemudian di soal ujian juga dijelaskan bahwa ketika kita menekan secara bersamaan atau menyambungkan S3 dan S2, maka otomatis akan membuat motor bergerak secara counterclockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kita akan sambungkan S3 dan S2 ya di sini. Kemudian kita sambungkan switchnya. Kita mulai ya. Jadi di sini rangkaian saya benar ya. Ini ketika kita menyambungkan S3 dan S2 atau menekan secara bersamaan S3 dan S2, maka otomatis rangkaian akan membuat motor bergerak secara counterclockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, kita berhentikan, kita hapus dulu rangkaiannya. Kemudian pada soal ujian yang terdapat penjelasan bahwa ketika kita menyambungkan atau menekan secara bersamaan S1 dan S3 atau S2 dan S4, maka otomatis itu akan membuat rangkaian menjadi short circuit ya. Sini kita akan sambungkan ya S1 dan S3. Kemudian kita akan nyalakan switchnya. Kita akan lihat. Nah, di sini terjadi short circuit ya, yang membuat motor berhenti ya. Kemudian di penjelasan selanjutnya pada soal terdapat penjelasan bahwa ketika kita menyambungkan atau menghubungkan atau menekan secara bersamaan S1 dan S2, maka akan membuat motor secara otomatis break atau berhenti. Kita akan sambungkan di sini S1 dan S2. Ini akan otomatis ya pada rangkaian ini ketika kita menyambungkan S1 dan S2, maka motor akan berhenti dan mengerem ya. Kita mulai ya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa motor mengerem ya, berhenti, dan sebenarnya ini jika di real ya, motor ini secara otomatis tidak akan bisa digerakkan ya, atau dia mengerem. Kemudian di percobaan terakhir ya, dijelaskan di sana bahwa ketika kita menekan secara bersamaan atau menyambungkan S3 dan S4 ya,
maka otomatis rangkaiannya akan membuat motor dalam kondisi berhenti dan motor mudah untuk digerakkan. Di sini kita menyambungkan S3 dan S4, kemudian kita sambungkan switchnya dan kita on-kan. Kita mulai. Di sini terlihat bahwa motor berhenti ya. Jika di relay ini kita bisa tahu ya bahwa motor ini akan bisa digerakkan dengan mudah ya. Dia tidak mengerem. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dari rangkaian H-bridge pada ujian elektrika analog kali ini. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.